sengsara tak tangis, sirna karena kasih-Mu. Sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Shalom saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih atas segala karunia penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami, sehingga kami dapat bangun dari tidur lelap kami. Dan kami boleh merasakan nafas kehidupan yang Kau berikan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan suara-Mu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Sabtu ini tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, selama kita masih hidup, tentu kita pernah ditegur oleh orang yang berada di sekitar kita. Ditegur berarti dinasehati, diberitahu akan hal yang baik. Lain soal kalau kita menerimanya atau tidak. Karena ada saja orang yang tidak mau menerima teguran. Begitu juga dengan cara orang yang menegur kita juga berbeda-beda. Ada yang dengan lembut dan sopan, bahkan mengemasnya dengan bahasa yang sedemikian rupa, hingga terkadang kita yang ditegurnya kurang mengerti maksudnya. Ada juga yang menegur dengan penuh kesopanan, supaya orang yang ditegur tidak sakit hati. Dan ada juga orang yang menegur dengan sarkasme, yang akhirnya menimbulkan kekeruhan. 3 cara orang menegur kita tentu ada di sekitar kita, bukan saudara? Demikian juga saudaraku dengan renungan kita pada hari ini, di mana surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius ini bertujuan menasehatkan Timotius agar saat ia menghadapi pengajar yang sesat, dia harus dengan lembut menegur mereka. Meskipun dalam pengajaran mereka tidak sesuai dengan koridor firman Tuhan, namun Timotius sebagai hamba Tuhan selaku anak sah Paulus di dalam iman, dia tidak boleh terseret amarah dan emosi saat melihat kelakuan dan materi pengajaran yang tidak benar, yang membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi resah dan kebingungan. Dia harus bisa menguasai amarah dan emosinya untuk melihat hal tersebut. Dengan kata lain, Timotius diajari untuk mengontrol dirinya dan menguasai dirinya. Saat seseorang menegur dengan penuh kelembutan, maka dia akan mengeluarkan kata-katanya juga dengan penuh pertimbangan. Dengan demikian ada 2 manfaat yang boleh dia lakukan, yakni dia sudah memberitahu akan sesuatu yang benar atas tindakan yang tidak benar itu. Dan satu lagi, orang yang menerimanya juga akan merasa dihormati. Sehingga orang yang melakukan kesalahan tersebut mengetahui kesalahannya. Saudaraku yang terkasih, renungan ini sangatlah indah untuk kita semuanya. Karena sangat mendarat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman ditegur dan menegur pasti sudah kita alami dan kita lakukan. Entah kepada suami, istri, anak, rekan kerja di kantor, sesama teman parhalado, tetangga, keluarga, dan lain sebagainya. Namun marilah sebagai orang percaya saat ini kita diajak untuk mau menegur orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Menegur dengan tegas dan lugas, namun tanpa menyakitkan hati saudara kita. Karena jika maksud yang baik disampaikan dengan kata-kata yang tidak lembut,
akan semakin mengaburkan makna yang baik tersebut. Demikianlah seni menegur. Sama halnya dengan cara Yesus juga yang menegur orang ahli Taurat, kaum Farisi dan murid-muridnya. Ada saatnya Yesus menegur dengan perumpamaan. Ada juga waktunya dia menegur dengan keras dan terus terang. Dengan demikian, marilah kita menegur dengan baik dan lembut seturut dengan yang dikehendaki oleh Allah, tanpa membiarkan orang tersebut nyaman dalam tindakan yang tidak benar di hadapan Allah. Selagi ada orang yang masih mau menegur, itu berarti Tuhan sedang memberikan kesempatan dan menggerakkan hati dan imannya untuk berubah dan bertobat. Selamat pagi dan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang senantiasa menjadi pedoman di tengah-tengah kehidupan kami, di mana Engkau mengingatkan kami agar kami tetap boleh menegur sesama saudara kami dengan penuh kasih, dengan penuh kelemah lembutan yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami agar kami dimampukan untuk melakukan hal yang baik. Meskipun terkadang orang yang kami tegur tidak bisa menerima apa yang kami katakan. Tetapi dengan bimbingan Roh Kudus Tuhan, kami akan selalu dikuatkan agar kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang peduli terhadap saudara-saudara kami yang melakukan sesuatu yang tidak baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kegiatan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya tangan kasih-Mu yang senantiasa merangkul mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala godaan-godaan yang mencoba untuk membuat mereka terjatuh ke dalam dosa. Kami serahkan seluruh hidup, jiwa, dan raga kami pada satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.